Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Kencana. Kencana ya. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Purama. Saya di sini akan presentasi dengan mata kuliah aspek hukum dengan dosen pengampu Bapak Robi Nurtresna dengan berjudul Perbandingan Perundungan Konsumen. Di sini ada yang tahu perbandingan perundungan konsumen? Baik, perundungan konsumen atau consumer buying merupakan konsep yang relatif baru dalam kajian hukum perlindungan konsumen. Perbedaan dengan penipuan atau fraud atau prestasi yang telah memiliki definisi hukum yang mapan, konsep perundungan konsumen lebih menekankan aspek perilaku koersif dan manipulatif yang melampaui batas-batas etika bisnis yang wajar. Nah, di sini juga terdapat jenis-jenis perundungan konsumen, yaitu ada 4. Yang pertama, perundungan verbal atau ancaman penghinaan. Yang kedua, perundungan fisik atau kekerasan terhadap konsumen. Yang ketiga, perundungan online atau intimidasi dan fitnah digital. Yang keempat, perundungan sistemik atau ketidakadilan dalam layanan. Baik, di sini juga ada beberapa contoh kasus perundungan konsumen. Kasus yang pertama, seorang konsumen di pusat perbelanjaan mendapat perlakuan kasar dari petugas keamanan karena dituduh mencuri tanpa bukti yang cukup, menimbulkan trauma psikologis dan kerugian reputasi. Kasus kedua, seorang pembeli online menjadi korban kampanye fitnah di media sosial setelah memberikan ulasan jujur terhadap produk, menyebabkan intimidasi masif dari komunitas penjual. Nah, kasus-kasus ini menggambarkan bagaimana perundungan konsumen terjadi di berbagai konteks, baik secara langsung maupun digital. Di sini juga terdapat dimensi perbandingan, yaitu waktu segera atau berulang kali terjadi, media offline atau online, pelaku, individu, kelompok atau institusi, dampak, emosional, finansial, dan sosial, konteks, latar belakang, dan lingkungan kerjaan. Selanjutnya di sini terdapat statistik perundungan konsumen di Indonesia. 62% konsumen pernah mengalami perundungan, 45% kasus perundungan terjadi secara online, 30% korban melaporkan kerugian finansial, 1 dari 3 konsumen tidak melaporkan ke pihak berwenang, 78% kasus tidak terselesaikan dengan baik. Baik, selanjutnya penyebab perundungan konsumen, yaitu ada 4. Yang pertama, ketidakpuasan layanan atau produk. Yang kedua, kurangnya edukasi tentang hak konsumen. Yang ketiga, budaya kekerasan atau intoleransi. Yang keempat, sistem pengaduan yang lemah. Selanjutnya, di sini terdapat dampak perundungan konsumen. Yang pertama, stres dan trauma. Yang kedua, kerugian finansial. Yang ketiga, reputasi bisnis. Dan yang terakhir, resiko hukum.
Baik, upaya pencegahan perundungan konsumen yaitu yang pertama, edukasi konsumen dan pelaku bisnis. Yang kedua, kebijakan perlindungan konsumen yang tegas. Yang ketiga, sistem pengaduan yang responsif. Dan yang keempat, kampanye kesadaran publik. Materi selanjutnya yaitu perundungan online di media sosial, kasus intimidasi melalui komentar negatif dan penyebaran hoaks di media sosial terhadap konsumen semakin marak terjadi. Pelaku memanfaatkan anonimitas platform digital untuk menyerang reputasi korban secara masif dan cepat. Reaksi publik, warganet turut menyuarakan dukungan kepada korban, mendorong viralitas kasus dan menuntut pertanggungjawaban pelaku. Langkah mitigasi, platform media sosial menghapus konten berbahaya. Pihak berwenang menindak pelaku berdasarkan Undang-Undang ITE dan bisnis terkait mengeluarkan pernyataan resmi serta memperkuat kebijakan moderasi konten. Selanjutnya di sini terdapat 4 rencana implementasi. Yang pertama, sosialisasi dan pelatihan. Yang kedua, penguatan regulasi. Dan ketiga, monitoring dan evaluasi. Dan yang terakhir, penegakan hukum dan sanksi. Materi yang terakhir yaitu perbandingan perundungan konsumen di dunia offline dan online. Aspek offline-online, bentuk perundungan verbal dan diskriminasi langsung atau cyberbullying, dan penipuan digital. Jangkauan terbatas pada lokasi tertentu, sangat luas dan cepat menyebar. Bukti perundungan sulit didokumentasikan, mudah disimpan dalam bentuk digital. Dampak psikologis bersifat langsung, dapat berlangsung lebih lama. Penanganan melalui pengaduan langsung melalui platform digital dan hukum siber. Berdasarkan tabel tersebut, perundungan online memiliki jangkauan yang lebih luas dan dapat memberikan dampak yang lebih besar karena informasi dapat tersebar dengan cepat kepada banyak orang. Baik, kesimpulan materi yang udah saya jelaskan yaitu perundungan konsumen memiliki berbagai bentuk dan dampak yang serius bagi korban. Perbandingan menunjukkan kebutuhan pendekatan yang berbeda untuk setiap jenis perundungan, dan pencegahan efektif membutuhkan kolaborasi semua pihak, konsumen, bisnis, dan pemerintah.